Jadi COVID-19 adalah penyakit, sebuah virus yang disebut dengan corona yang muncul dari tahun 2019. Nah, virus ini menyerang sistem pernafasan. Ya, jadi penyakit saluran pernafasan yang menular yang disebabkan oleh virus SARS dan COVID. Penyebaran virus ini pertama yaitu dari Wuhan yang ada di Cina akhir 2019. Jadi virus ini mempunyai gejala di mana gejalanya itu demam tinggi, lalu batuk, pilek, lemas, letih, lesu, dan nyeri tenggorokannya, sesak nafas. Jadi penciumannya itu agak terhambat, jadi agak pembauannya itu tidak terlalu peka terhadap rangsangan atau bau-bau. Nah, lalu bagaimana penyebarannya bisa meluas? Penyebaran itu disebabkan oleh percikan ludah manusia. Makanya itu kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Atau juga bisa melalui mata, hidung, atau mulut. Misalnya kita setelah terkena ludah dari lawan bicara kita, lalu atau kita telah bersentuhan dengan orang yang terkena dengan virus COVID-19 tersebut, lalu kita memegang hidung kita atau memegang tangan kita, itu yang menyebabkan jadi menular kemana-mana. Dan untuk mengetahuinya apakah kita terkonfirmasi COVID-19 atau tidak, itu dengan di swab, yaitu tesnya dengan swab test. Ada yang namanya rapid test, tapi rapid test itu kurang dianjurkan karena tidak tepat untuk COVID-19, tidak 100% hasilnya untuk COVID-19. Jadi lebih tepat untuk dengan swab test. Nah, untuk pencegahannya ada 3M untuk pencegahan agar kita terhindar dari COVID-19. Yang pertama yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang M ketiga, menjaga jarak. Ya, betul. Untuk mencuci tangan, mungkin nanti bisa diajarkan ke anak-anak ibu. Nanti saya ada lagu untuk mencuci tangan. Jadi biar nanti anak-anak biar lebih aktif lagi untuk sering-sering mencuci tangan. Jadi seperti ini. Nanti kalau bisa ikutin saya ya. Saya juga masih lihat. Gosokkan telapak tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela, kedua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari, selesai cuci tangan, keringkan dengan handuk bersih. Nah, seperti itu. Apakah ada yang bisa, Bu? Kita bareng-bareng ya. Kita bareng-bareng nyanyi bareng-bareng. Pertama, gosokkan kedua tangan, punggung tangannya juga masuk ke sela-sela, kedua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncupkan jari-jari, selesai cuci tangan, keringkan dengan handuk bersih. Ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita nyanyi bareng-bareng lagi, Bu. Nah, selanjutnya tadi yaitu dengan masker. Dengan masker, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jadi kalau misalnya pakai masker itu mengurangi, bukan kan kita tidak ada yang tahu ya, Bu, apakah apa namanya virus, tapi dengan ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mengurangi agar terhindar dari virus tersebut. Jadi kalau misalnya kita pakai masker, tapi kalau teman kita tidak pakai masker, itu masih ada kemungkinan untuk virus itu masuk. Tapi kalau kedua-duanya memakai masker, jadi itu kecil kemungkinannya untuk terkena virus tersebut. Nah, di sini ada masker. Nanti akan saya bagikan untuk ibu-ibu sekalian. Mungkin langsung aja dibagikan maskernya. Mungkin ada ibu-ibu yang belum pakai masker. Jadi
sebagai bentuk ikhtiar ya Bu. Jadi kalau misalnya pergi kemana-mana, kalau keluar rumah diusahakan untuk memakai maskernya. Jadi sebuah bentuk ikhtiar kita. Ya Ibu, sudah dapat semua maskernya Ibu? Ya, nanti mungkin bisa buat ganti-ganti maskernya. Jadi sebuah ikhtiar dari kita buat agar terhindar dari virus COVID-19. Tadi yang pertama yaitu mencuci tangan. Jadi mencuci tangan tidak asal ya Bu, seperti tadi yang telah disampaikan oleh saya, bisa dengan lagu. Pertama, gosokkan kedua tangan. Jadi betul-betul digosokkan. Lalu punggung tangannya juga, punggung tangannya dibersihkan. Masuk ke sela-selanya juga dilakukan untuk sela-selanya. Kedua tangan mengunci, jadi ditekan, jadi biar bersih betul tangannya. Jempol kanan dan kiri betul-betul dibersihkan. Kuncupkan jari-jari, lalu selesai cuci tangan, keringkan dengan handuk bersih. Nah, itu tadi mencuci tangan dan memakai masker, M yang kedua. Lalu yang ketiga, menjaga jarak. Nah, jadi kalau bisa ya nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu berkerumun, dijaga jaraknya minimal 1 meter. Lalu untuk istilah-istilah COVID-19, jadi mungkin ada istilah-istilah yang belum Ibu ketahui tentang COVID-19. Yang pertama ada yang disebut dengan konfirmasi. Konfirmasi itu adalah orang yang positif, yang positif terkena COVID-19. Jadi telah di swab dan hasilnya positif. Lalu ada juga yang disebut dengan suspek. Suspek adalah infeksi saluran pernapasan. Jadi orang tersebut memiliki infeksi saluran pernapasan, tapi belum dites swab. Tapi ada kemungkinan karena COVID-19 juga penyakit saluran pernafasan. Jadi masuknya ke suspek. Lalu ada yang probable. Probable, orang yang terkena infeksi saluran pernapasan lalu meninggal dunia, disebut dengan probable. Lalu ada juga kontak erat. Jadi kontak erat adalah orang yang kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Misalnya kita bertemu dengan teman kita. Nah, gak lama kita tahu kalau misalnya beliau itu terkena atau terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, kita yang kontak erat harus melakukan isolasi mandiri. Ibu-ibu tahu kenapa kita harus isolasi mandiri di rumah? Ya, agar menjaga keluarga yang lain atau tetangga-tetangga yang lain atau masyarakat yang lain agar tidak tertular. Jadi isolasi mandiri kenapa harus 14 hari? Ya, karena 14 hari itu cukup untuk virus itu untuk musnah. Jadi 14 hari. Kalau misalnya selama isolasi mandiri, misalnya 3 hari merasakan gejala demam, batuk seperti gejala COVID-19, nah itu bisa langsung periksa ke puskesmas Ibu. Jadi di puskesmas itu kalau untuk yang gejala nanti ada swab gratis kalau untuk yang bergejala untuk di puskesmas. Tapi kalau untuk di rumah sakit itu ada ADM-nya. Tapi kalau untuk yang sudah terkonfirmasi positif nanti dibiayai oleh pemerintah. Tapi apabila telah terkonfirmasi positif. Tapi jika masih dalam perawatan, masih dalam tes, itu masih dibiayai sendiri. Virus COVID-19 ini sangat cepat menyebarnya ya Bu. Jadi benar-benar kita harus menerapkan 3M tersebut. 3M itu apa aja Ibu-ibu? M yang pertama, memakai masker. Yang kedua, M-nya mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. Ya, alhamdulillah sudah paham semua. Insya Allah kalau misalnya 3M itu sudah dilaksanakan, setidaknya kita sudah ikhtiar untuk menjaga diri kita agar tidak terkena dengan virus COVID-19 ini. Ya, mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan-kesalahan atau apabila ada yang ingin dipertanyakan lagi, Ibu bisa menghubungi call center kami. Mungkin bisa ditulis nomornya
ada di 0813 8893 3413. Nanti mungkin diinformasikan apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang COVID-19 atau Pak, saya mengalami gejala seperti ini, apakah saya terkena COVID-19? Pak, apa yang harus saya lakukan apabila tetangga saya ada yang terkena? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan di sini atau ada yang masih ingin ditanyakan, bisa melalui nomor call center kami yang tadi sudah saya sebutkan, atau juga bisa lewat Instagram kami, ada di Satgas COVID-19 Karawang. Ada juga Facebook kami, Satgas COVID Karawang. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.